apanya aja gitu. Misalnya kalau dia ada kemerahan itu tandanya apa, kemudian kalau misalnya ada semacam krusta, tahu krusta ya, jadi cairan yang mengeras. Jadi kalau misalnya di apa namanya diambil gitu itu dia keras, kemudian dia bisa hancur. Kemudian ada yang namanya slough itu warnanya kekuningan di sekitar luka, tetapi bukan pus. Kalau pus itu warnanya kuning kehijauan dan lebih cair. Kemudian mungkin sudah ada bekuan darah, kemudian ada jaringan mati misalnya. Nah, jaringan mati itu bisa juga terinfeksi misalnya pada gangren itu biasanya kita ketemu di ulkus pada diabetes. Kemudian kalau jenis-jenis luka ada yang di situ seperti luka yang bentuknya kayak ada ekskoriasi itu seperti bekas garukan. Jadi tidak dalam, tetapi bagian kulitnya sudah tidak hitam. Kemudian ada juga luka yang bentuknya menggaung itu pinggirnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan bagian tengah lukanya. Kemudian kalau ulkus itu ada dua yang utama yang kita pelajari, nanti ada ulkus decubitus, ada ulkus diabetes. Kasusnya pada ulkus diabetes itu bisa juga terjadi gangren, ada infeksi. Ulkus decubitus itu juga bisa infeksi, cuman kalau ambil jaringan matinya jarang sekali. Jadi biasanya lebih banyak kita temui pada ulkus diabetes. Nah, kalau pada ulkus pada DM, jaringan mati itu biasanya warnanya sudah mulai menghitam. Jadi warnanya ungu atau hitam. Nah, jaringan mati itu kalau nggak diambil itu akan menyebar. Jadi yang lain ikut mati, kemudian juga akan menghalangi regenerasi jaringan. Jadi ya gampangnya nggak bakalan sembuh gitu kalau jaringan matinya nggak diambil. Kemudian prinsip dari perawatan luka atau pengelolaan luka itu adalah agar luka itu bisa membentuk jaringan baru. Ya, jadi kalau misalnya dia lukanya sayat atau luka tusuk, dia bisa menyatu lagi, bisa nutup. Kemudian salah satu syarat untuk jaringan itu bisa membaik, bisa sembuh itu kalau tidak ada pengganggu. Pengganggu itu bisa macam-macam. Pengganggu itu bisa benda asing, misalnya di antara luka atau di antara pinggir-pinggir luka itu nggak bisa ketemu karena ada benda asing, benda yang tidak berasal dari tubuh. Misalnya ada kerikilnya, ada pasirnya, misalnya. Kalau itu sering Anda ketemu kalau pada kecelakaan lalu lintas atau pada saat bencana alam, atau ada bahan-bahan yang tidak diserap oleh jaringan, misalnya ini serabut kapas gitu. Nah itu kalau ada di luka, dia nggak bisa hilang, nggak bisa diserap, ya lukanya nggak akan utuh gitu. Atau yang ketiga adalah infeksi. Jadi kalau misalnya di situ ada infeksi, ya jelas lukanya nggak akan sembuh gitu. Itu untuk asesmen luka. Jadi tugas Anda adalah mengenali dan mengidentifikasi dan melaporkan seperti apa lukanya. Karena dari asesmen itu nanti akan menentukan bagaimana Anda merawat luka tersebut. Nah, kemudian untuk merawat luka, asesmen dulu ya. Asesmennya itu kenapa di sini ada menggaris? Karena Anda selain menyebutkan bagaimana warnanya, bagaimana penampakannya,
kemudian ada apa saja di dalam luka, bagaimana keadaan kulit di sekitar luka, kemudian bagaimana ada benda asing atau tidak di sekitar luka atau di dalam luka itu. Anda juga perlu melaporkan dimensinya, panjang, lebar, tinggi, atau dalamnya luka jika memungkinkan. Jadi kadang-kadang luka itu tidak rata. Luka itu bisa saja seperti berlubang ke dalam. Kalau kita bicara ulkus itu kan bentuknya seperti apa? Kalau kayak gini kayak kolam ya. Jadi yang di tengah lebih dalam. Nah itu juga Anda perlu mengukur derajatnya. Apakah dia derajat 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya sesuai dengan yang ada di buku. Biasanya sih derajat yang paling jelek itu yang sampai kelihatan jaringan tulangnya. Jadi Anda bisa lihat itu tulangnya. Atau bagian mungkin bagian sendinya Anda bisa lihat. Yang lain yang lebih atas lagi. Nah, kenapa asesmen itu penting? Karena melalui asesmen itu akan menentukan bagaimana cara Anda nanti merawat luka. Apakah nanti dia perlu dibersihkan atau tidak, disiangi atau tidak. Kalau misalnya ada jaringan mati, kemudian apakah dia membutuhkan antibiotik topikal, apakah dia membutuhkan pelembab jika kulitnya sekitarnya kering, apakah termasuk juga menentukan dressing, jadi penutup. Tidak semuanya selesai dengan menutup dengan kasar ya. Jadi ada, kalau sekarang sudah ada macam-macam modern dressing itu. Ada hidrokoloid, kemudian ada dressing yang dengan antiseptik, ada dressing yang memang kering karena dia tugasnya menyerap cairan gitu. Jadi prinsipnya kalau lukanya kering, Anda bisa menambahkan dressing dengan pelembab yang sifatnya melembabkan. Kalau misalnya lukanya itu produktif, menghasilkan banyak keluar cairan, kemudian karena kadang-kadang luka itu sering keluar ini ya, plasmanya keluar gitu. Nah itu Anda justru butuh dressing yang menyerap. Kemudian selanjutnya kita mengenali alat yang dipakai dalam manajemen luka. Ada barang-barang yang akan selalu steril dan ada barang-barang yang tidak steril. Jadi barang-barang yang ada di wilayah dengan alas warna hijau ini adalah barang-barang yang steril. Jadi Anda wajib pakai handscoon kalau ambil, atau Anda bisa pakai korentan. Ya, kemudian nanti dimasukkan lagi ke larutan setengah persen. Kemudian Anda bengkok itu tempat sampah. Ya, jadi kalau dia kotor jangan sampai dia masuk ke sini. Nah, ini dressing, kemudian kita menyebutnya biasanya sofratul, tapi mereknya bisa macam-macam gitu ya. Isinya adalah jaring-jaring yang mengandung antiseptik atau antibiotik topikal. Di sini ukurannya 10 kali 10 ya, cuma kadang-kadang kita harus mengguntingnya. Nah, yang di luar ini nggak steril, tapi yang di dalam ini steril. Gitu. Jadi Anda nggak bisa ambil ini kalau nggak pakai alat.
langsung buka ini Anda harus pakai handscope. Biasanya kita akan menggunting ini sesuai ukuran lukanya. Jadi nggak serta-merta harus dipakai semua. Biasanya segini ini bisa dipakai beberapa kali. Kemudian ini ada pinset. Pinset itu ada dua. Anda perhatikan ya, ujungnya ada yang tajam, ada yang bergerigi biasa. Yang tajam ini namanya pinset chirurgis, yang ini namanya pinset anatomis. Pinset chirurgis itu digunakan untuk mencengkram jaringan yang mati untuk kemudian digunting. Guntingnya dengan gunting jaringan. Jadi Anda bisa pakai kenapa ini bengkok ya, biar dia lebih dekat ke dasar jaringannya. Kemudian kalau ini Anda bisa pakai sebagai gunting perban. Anda bisa pakai untuk gunting. Kemudian yang lain ini adalah pemegang jarum. Jadi kalau Anda butuh jahit, ini pemegang jarum. Jarum sama benang. Bisa pakai ini, bisa pakai. Pegangnya gini. Ini dimaksudkan untuk apa? Untuk mengarahkan. Lalu dua jari ini, jempol dan tengah ini untuk melepas kancing. Kalau Anda lagi pakai, dia dikunci. Biar apa ya? Biar nggak lepas-lepas. Kemudian ini gunting benar. Kalau Anda jahit, pakai. Biasa sih, Anda bisa pakai untuk pegang ini, bisa untuk pegang jarum. Kalau untuk masak, Anda bisa pakai pinset yang anatomis. Karena kalau pakai pinset yang chirurgis nanti pasti nancep ke sini, terus Anda susah ngambilnya. Terus nanti yang ada jadi kasarnya jadi hancur di lukanya pasien. Kemudian ini adalah tempat untuk povidone iodine ya. Jadi dia itu biasanya sudah ada di tempat yang steril. Jangan Anda tumpahin. Karena ini nanti sebelum kan ini ada di tempat yang tidak steril, ya kan? Kadang-kadang terus jadi bingung, ini yang siapa yang keluar, siapa yang masuk, dia nggak boleh masuk ke sini, malah dia nggak bisa keluar gitu. Terus gimana? Caranya ada dituang di atas. Kalau selama Anda nggak menyentuh, nggak apa-apa. Kemudian ini normal salim, ini untuk irigasi. Irigasi itu untuk membersihkan luka. Sebelumnya Anda bisa melakukan toilet dengan povidone iodine, kemudian baru ditutup. Ini yang namanya duk steril. Duk steril itu buat apa? Untuk mempersempit lapangan kerja Anda. Jadi Anda lebih fokus untuk mengerjakan luka yang mau dibersihkan, yang mau dirawat. Duk ini steril, ya namanya saja duk steril. Jadi dia pasti di atas tray yang warna hijau. Dan Anda nggak bisa ngambil sebelum Anda cuci tangan dan pakai handscope. Dan setelah ini dipakai, jangan balikin ke tempat yang hijau. Anda taruh di laundry. Kemudian ini kasa steril. Biasanya kalau dalam bentuk seperti ini sih, biasanya kalau dia sudah di sini, berarti dia ikut di sterilisasi. Tapi kadang-kadang ada juga yang ini disimpan di tempat lain, tidak ikut disterilisasi. Nanti biasanya perawat ini buka. Jadi
eh, yang menyiapkan tray ini dibuka. Kan ada. Dibuka dari atas. Toh dalamnya sudah steril. Tapi kalau dia dengan tempatnya sudah ada di sini, kemungkinan dia ikut disterilisasi.